Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hadis ke sekarang 151 ya. Kemarin Asma binti Umais itu ya, istrinya Ja'far. Ja'far yang meninggal syahid diambil istri oleh Abu Bakar. Sekarang hadis 151 halaman 29. Sedikit aja. Ya, biar kalian cepat bisa main. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Hamnata. Ini penting sekali ya. Penting sekali bab haid ini. Penting sekali. Bapak ulang. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Wa'an Hamnata, dan dari Hamnah binti Jahsin yang menjadi anak perempuannya Jahsin. Qalat, berkata Hamnah bin Jahsin, kuntu ada saya ustahadu. Kuntu ada saya ustahadu haid. Ustahadu dalam keadaan haid, haidotan katsirotan, darah haid yang banyak. Jadi Hamnah binti Jahsin ini mendapatkan haid, darah haidnya banyak sekali. Haidotan katsirotan, darah haid yang banyak. Sadidatan, sekali. Ya, udah banyak pakai sekali. Fa'ata itu maka mendatangi aku, kata Hamnah. Yang mendatangi siapa? Hamnah binti Jahsin, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaftihi. Jadi Hamnah binti Jahsin ini datang kepada Nabi karena kedapatan pada dirinya mendapatkan darah haid yang banyak sekali. Astaftihi, untuk mendapatkan fatwa. Fatwa itu apa? Nasihat. Nabi, saya itu darah haidnya banyak sekali. Gimana ini? Kalau bahasa kita begitu. Bahasa kita begitu. Fakola maka bersabda Nabi ya. Setelah berkata gitu ya, Hamnah tadi kepada Nabi. Fakola maka menjawab Nabi, bersabda Nabi, innama sesungguhnya sesuatu darah yang banyak tadi. Dia adapun darah yang banyak tadi, rokdotun, godaan minasyaitoni, dari setan. Jadi kalau kalian mendapatkan darah yang sangat banyak sekali, itu termasuk godaan setan. Jadi kalian jangan panik, terutama perempuan. Pernah belum nih? Haid banyak sekali darahnya. Nah, itu termasuk min rokdatun minasyaiton. Itu godaan setan. Ya, setan itu menggoda itu semua lini kehidupan. Kadangkala masuk ke urat saraf kita yang sangat kecil sekali untuk mempengaruhi kita. Jadi semuanya ya, waktu sampai kita sholat pun digoda. Sampai sholat pun digoda. Di semua lini kehidupan itu, kalau ada kesempatan, setan itu menggoda. Termasuk neng-neng yang lagi haid pun digoda. Dengan cara apa? Dengan cara darahnya itu banyak sekali. Seperti yang dialami oleh Hamnah binti Jahsin. Sampai beliau mendatangi ke Rasul minta nasihat. Nasihatnya apa? Yaitu kamu itu ya, kalau darahnya banyak itu adalah termasuk godaan setan. Diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahayyadi. Maka hendaklah kalian menahan. Dikasih nasihat dengan Hamnah binti Jahsin itu. Kalau darahmu haidnya banyak sekali, tahan Hamnah, itu tetap darah haid, itu gangguan setan. Fatahayyadi, maka hendaklah engkau tahan darah haidmu itu ya. Sittata ayyamin, 6 hari, au sab'ata ayyamin, atau 7 hari. Biasanya kalau haid berapa hari nih? 7 hari. Sesuai enggak dengan hadis? Sesuai, 6 atau 7 hari. Kiki mesem ya, tahan sampai 6 atau 7 hari. Summa ghatasili, kemudian mandilah. Nah, setelah 6 hari atau 7 hari mandi. Kemudian mandi.
Apa ini? Fa iza stangqti maka tatkala ketika membersihkan kamu setelah mandi ya, setelah membersihkan kamu ya darah haidmu tadi, fasolli maka sholatlah arba'atan wa isrina ya, arba'atan 4 wa isrina dan 20 artinya 24. Jadi sebulan itu anggap aja tetap haidmu itu 6 hari. Bulan 30 hari berarti haidmu 6 hari. Kalian disuruh sholat oleh Rasul berdasarkan hadis ini 24 hari. Berarti haidmu itu kalau biasa 6 hari ya 6 hari terus dihitung. Au salasatan atau 23, au salasatan atau 3 wa isrina dan 20. Artinya salasatan wa isrina itu 23. Jadi rutin, kalau enggak 23 ya 24. Itu sholatmu setiap bulan. Anggap aja menstruasimu itu sebulan itu sekali. Yakni kalau 6 hari ya 7 hari. Kalau kalian udah biasa 6 hari ya udah 6 hari terus dihitung gitu. Atau 7 hari ya 7 hari terus. Wasumi dan puasalah kamu ya, puasalah kamu ya. Hamnah bin Jahsh tadi disuruh oleh Rasul, wasolli dan sholatlah. Sholat puasa suruh, puasanya ya kalau enggak 23 ya 24, sholatnya kalau enggak 23 ya 24. Artinya mennya itu dihitung kalau enggak 6 hari ya 7 hari. Ini kalian yang laki-laki penting ini. Kalau nanti punya istri kalian enggak bisa mendidik, dosa. Percuma pesantren kalian hukum haid nggak tahu, Pak Fakih udah ngajar, kalian nggak bisa, kalian berdosa. Bapak udah nggak dosa. Ya, untung yang perempuan nggak usah dikasih tahu oleh suaminya sudah tahu. Ya. Jadi kalau udah 6 hari ya rutin, biasanya berapa hari? 6 hari ya 6 hari. Setelah itu mandi, bebersih, sholat. Waktunya puasa Senin Kamis ya puasa. Kalau puasa wajib ya teruskan puasanya. Menurut hadis ini, mandi dulu menurut hadis ini itu. Jadi mandi dulu ya. Orang habis haid itu ya mandi junub ya, mandi haid, junub haid. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli dan sholatlah. Fa inna zalika maka sesungguhnya yang 23 hari ya, atau 24 hari yujzi'uka cukup untuk dirimu ya, cukup hamnah ya, kalau udah seminggu atau 6 hari sholat. Jadi kalian sholat hamnah, sholat 23 hari atau 24 hari itu sudah cukup untuk dirimu. Wa kadzalika yang demikian itu fa'ali maka lakukan kulla syahrin setiap bulan. Jadi kalau kalian kalau men seminggu ya udah jadi patokan pokoknya seminggu. Kalau masuk hari ke-8 kok masih ada dikit-dikit ya, anggap aja sudah bersih, itu udah boleh menurut hadis ini. Kama tahidu sebagaimana haid an-nisa'u haidnya, kama tahidu sebagaimana haidnya an-nisa'u seorang perempuan. Fa in qawiti maka jika kamu kuat ala antu akhiri agar kamu mengakhirkan az-zuhra salat zuhur wa tu'ajjili dan menyegerakan al-asra salat asar. Menurut hadis ini kalian itu melaksanakannya gimana kalau masih ada keluar-keluar gitu dikit-dikit ya. Itu mengakhirkan salat zuhur, mengawalkan salat asar. Jadi jangan pas, nanti jangan-jangan untuk jaga-jaga, jangan sampai nanti pas sholat itu darahnya itu banjir lagi, keluar lagi. Makanya diakhirkan, ya, diakhirkan. Agar apa? Mandinya cukup sekali. Summa taghsili kemudian mandi. Khina tadhuri kalanya suci di antara zuhur dan asar. Jadi mandi cukup sekali antara zuhur dan asar. Kalian begitu sholat zuhur selesai langsung masuk sholat asar.
udah waktunya. Berarti mengakhirkan sholat asar, zuhur, mengawalkan sholat asar. Tapi ini menurut hadis ini, nanti di bawah ada yang hadis lain. Makanya ada perbedaan pendapat itu, hadis itu tidak hanya satu. Kalau menurut hadis ini kan kalian harus mandi, ya. Kalian harus mandi. Waktu sholli dan hendaklah kalian hamnah kalau kamu sholat adzuhra sholat duhur wal asro adzuhra sholat duhur wal asro dan sholat asar jami'an semuanya. Jadi berturut-turut, sholat duhurnya diakhirkan, sholat asarnya diawalkan. Jadi nanti kalau menjelang adzan asar itu 5 menit kurang 5 menit adzan asar baru kalian sholat duhur. Habis sholat zuhur langsung sholat asar. Jadi mau mandinya cukup sekali. Summa ta'akhirina, kemudian mengakhirkan al-maghrib, sholat maghrib. Wa tu'ajjalina dan menyegerakan al-isya, sholat isya. Nah, maghrib isya juga sama. Maghribnya diakhirkan 5 menit menjelang masuk manjing waktunya sholat isya. Jadi sholatnya sekaligus maghrib dan isya. Wa tu'ajjilina dan menyegerakan al-isya, sholat isya. Summa taghtasilina, kemudian kalian mandi. Wa tajma'ina dan mengumpulkan baina sholaitaini, antaranya 2 sholat. Jadi menyegerakan sholat maghrib, mengakhirkan mengakhirkan sholat maghrib, menyegerakan sholat isya, kumpulkan. Wataghtasilina dan mandi ma'asubhi waktu sholat subuh. Wataghtasilina dan hendaklah kalian sholat. Qala berkata Rasul, qala bersabda Rasul, wa dan yang demikian itu, yakni kalau haid banyak, ajabun mengherankan, ajabun mengherankan al-amro ini 2 perkara ilayya untukku. Jadi 2 perkara itu maksudnya kalian mengakhirkan sholat zuhur, menyegerakan sholat asar, itu mengherankan bagi Nabi, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi bahasanya menurut hadis ini harus mandi. Jadi kalau hari berikutnya misalkan kalian haidnya 7 hari, ya biasanya hari ke-8 kok masih keluar. Nah, menurut hadis ini setiap mau sholat kalian harus mandi. Nah, cara sholatnya ya gitu. Nah, zuhurnya diakhirkan, asarnya disegerakan. Nanti maghribnya juga sama. Nah, maghribnya diakhirkan, isya'nya disegerakan. Jadi langsung sekaligus gitu. Menurut hadis ini. Tapi jangan kalian jangan dulu mengambil kesimpulan, ya. Tapi kalau mau kalian terapkan boleh, ya. Kalau kalian terapkan hal ini juga boleh. Karena apa? Hadis ini rawahu, diriwayatkan hadis ini al-khamsata oleh Imam 5 illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, wa sahahahu dan mensahihkan hadis ini at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hasanahu dan menghasankan hadis ini dinilai baik al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Jadi boleh, udah hasan tingkatannya Imam Bukhari itu. Jadi kalau kalian ragu-ragu, ya, kalau nggak mandi ya lebih baik mandi. Lebih baik mandi. Karena apa? Boleh, ada hadisnya, ada dasarnya. Berikutnya satu hadis lagi. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridhai Allah anha, kepada Aisyah istri Rasul, anna Umma Habibata, sesungguhnya Ummi Habibah binta Jahsin, yang menjadi anak perempuannya Bapak Jahsin. Kalau tadi Hamnah binti Jahsin, sekarang Ummi Habibah binti Jahsin. Berarti ini adik kakak, ya. Adik kakak, sama-sama anaknya Pak Jahsin. Sekarang menceritakan keadaan Ummi Habibah binta Jahsin. Syakat mengadu Ummi Habibah binta Jahsin itu mengadu ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu apa? Ada darah, ya, perempuan itu enggak jauh. Ya.
Ya nggak jauh, yang masih remaja itu kok tiba-tiba konon syahdan pada suatu tengah malam aku bangun tidur, ya kata Neng yang remaja ini, kenapa kok dingin-dingin di kemaluanku ini ya, dipegang kok berdarah ya. Akhirnya bangun tanya kepada mama ya, pasti mengadu itu, kenapa ini kok ada darahnya ya. Ngadu nggak Neng waktu pertama kali? Ngadu. Umi Habibah ini ngadunya nggak main-main, langsung ke Nabi. Kalau perempuan biasanya ngadu ke, kalau nggak ke kakak, kalau punya kakak ya ke kakak, atau kalau nggak punya kakak ke ibu, kalau nggak ke bibi. Itu pasti ngadu. Ngadu nggak Neng? Ya, ngadu. Kenapa sama Neka atau siapa ya pasti ngadu. Kalau orang dulu ya masih ada Nabi. Ngadunya ke siapa? Ke Nabi langsung. Ngadu masalah darah. Rasul kok ini kok keluar darah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadunya masalah darah. Ada mengadu masalah darah. Fakola, maka menjawab Rasul. Maka menjawab Rasul ya. Umi Habibah itu ngadu masalah darah. Nah, tahu bahasa pastinya nggak diceritakan. Kusi jagalah. Umi Habibah jaga itu darah itu, jagalah kodroma sekedar waktu, sekiranya waktu kanat ada tahbisuki agar kamu menjaga haidatuki darah haidmu ya, jaga dulu haidmu itu, kamu perhatikan dulu, jaga haidmu itu, darah haidmu itu, jaga. Summa irtasali, kemudian mandilah. Fakanat maka ada tahtasilu maka mandi Umi Habibah likulli sholatin setiap waktu. Nah setelah haidnya itu suruh menjaga, ya waktu menjaga itu apa? Artinya tidak sholat. Berapa lama kodroma itu sekira-kira apa menjaganya? Ya tadi ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari. Artinya selama haid itu tidak sholat. Setelah bersih, summa sili kemudian mandi. Fakana dan maka ada Umi Habibah taghtasilu mandi likulli sholatin setiap sholat. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijaga itu. Tapi kalau sudah 6 hari 7 hari kok masih keluar darah ya, setiap keluar darah walaupun istilahnya flek ya, flek atau bercak sedikit mandi, bercak sedikit mandi. Ini menurut hadis yang tadi yang di atas, termasuk hadis yang di bawah ini Imam Muslim. Ya, ada bercak udah seminggu atau 6 hari udah waktunya berhenti kok masih keluar bercak. Setiap keluar bercak itu boleh sholat, tapi mandi karena sudah melebihi dari kebiasaannya seminggu. Menurut hadis yang di atas, termasuk hadis yang di bawah ini, yang nomor 152 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya halaman 30 ini, habisin 103 ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain lil Bukhariyu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan wa tawaddu'i, dan wudulah likulli sholatin setiap kamu mau melakukan sholat. Wahia, dan ada menurut hadis ini li Abi Dawudin, oleh Imam Abu Dawud, wa ghairi, dan selain Imam Abu Dawud juga meriwayatkan min wajhi akhari, dari arah yang lain, dari wajah yang lain. Kalau Imam Bukhari, kalau kalian ya Neng udah seminggu atau 6 hari waktunya haid seminggu berhenti kok keluar bercak, cukup wudu ya, cukup wudu. Tapi kalau Imam Muslim sama hadis yang ke 151 itu kalian harus mandi ya, akhirnya terjadi perbedaan. Ada yang fanatik harus mandi, ada dasarnya ya, 2 hadis tadi. Tapi kalau Imam Bukhari, kalau sudah 6 hari berhenti haid kok masih keluar bercak atau keluar darah istihadah, itu cukup wudu.
Bukhari dengan Muslim kuat mana? Kuat Bukhari. Ya, jadi kalau kalian kedinginan ya, ya udahlah nggak usah gitu. Apalagi memberatkan ya antara dua sholat itu, antara dua sholat harus dikerjakan sekaligus, kan berat. Ya harus mandi dulu, nunggu akhir sholat duhur. Ya kalau masih keumuran, tiba-tiba mau mati menjemput berarti meninggalkan sholat duhur. Makanya lebih baik hadis yang paling akhir ini yang diambil neng ya. Nggak usah mandi, nggak usah mengakhirkan sholat duhur, mengawalkan sholat asar ya. Tapi kalau kalian meyakini yang itu boleh, meyakini yang itu boleh. Saya sekalian mandi nanti mengakhirkan sholat duhur, mengakhirkan sholat duhur, mengawalkan sholat asar. Kalian meyakini itu boleh. Dasarnya apa ini? Di mana? Di Bulughul Maram bab khair. Tapi mau pakai hadisnya Imam Bukhari ya pokoknya mau ini wudu nggak usah mandi boleh, ada hadisnya. Tergantung yang kalian yakini, Tapi jumhur ulama, sebagian besar pendapat ulama itu berpendapat cukup wudu, tidak usah mengakhirkan sholat duhur, mengakhirkan sholat maghrib. Dua jadwal sholat didekatkan, itu memberatkan. Ambil aja yang ringan. Karena apa? Agama Allah itu menghendaki yang ringan-ringan. Innama yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan. Wala yuridullahu bikumul usra. Allah itu tidak menghendaki yang sulit-sulit. Jadi jelas ya. Sekarang banyak pilihan kalau haid, kalau masih udah 6 hari, biasa yang 6 hari, biasa yang 8 hari, ya 8 hari tetap itu jadi patokan. Nah, itu paling lama berapa? Itu 2 minggu. Kesepakatan ulama, haid itu paling lama 2 minggu. Kalau kalian lebih dari 2 minggu, berarti udah pasti itu darah istighadah. Tapi lebih akurat lagi, sekarang ada dokter. Nah, ada ilmu kedokteran. Ini apakah darah haid atau darah istighadah, kalian ke dokter. Tapi kalau kalian nggak mau ke dokter ya pakai ilmu ulama aja. Paling lama haid itu 2 minggu jumhur ulama. Hari ke-15 kok masih keluar darah sholat. Ya, itu. Tapi kalau kalian udah rutin 8 hari ya itu pakai patokan. Berarti hari yang ke-9 masih keluar flek, berarti itu darah istighadah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arash. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arash. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arash. Walhamdulillahi rabbil alamin.